Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai inovasi dalam media pembelajaran sekolah dasar dalam mata kuliah Inovasi Pembelajaran Sekolah Dasar. Berikut penjelasan mengenai materi inovasi media pembelajaran sekolah dasar. Pertama, pembahasan mengenai pengertian media pembelajaran yang akan disampaikan oleh Teknopita. Kepada Teknopita disilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Hesti yang sudah mempersilahkan saya untuk membacakan materi. Di sini ada pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Secara umum, media pembelajaran dalam pembelajaran pendidikan disebut media, yaitu berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk berpikir. Maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran agar dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian siswa sehingga proses interaksi komunikasi edukasi antara guru atau pembuat media itu sendiri dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna. Boleh next slide. Nah, di sini ada fungsi media pembelajaran. Yang pertama, membantu memudahkan belajar bagi siswa dan membantu memudahkan belajar bagi guru. Yang kedua, memberikan pengalaman lebih nyata atau yang abstrak dapat menjadi lebih konkret. Yang ketiga, menarik perhatian siswa lebih besar, pembelajaran dapat berjalan lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keempat, semua indera siswa dapat diaktifkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi media dalam suatu pembelajaran adalah untuk menjelaskan atau memvisualisasikan sesuatu materi yang sulit dipahami sama peran. Baik, terima kasih kepada Teknopita yang telah menyampaikan pembahasannya. Selanjutnya, pembahasan yang kedua akan disampaikan oleh Teh Aida. Kepada Teh Aida disilahkan. Baik, terima kasih Teh Hesti Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat media pembelajaran. Nah, yang pertama itu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Jadi manfaat media pembelajaran itu yang pertama itu untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Nah, yang kedua juga bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran lebih baik. Jadi manfaat media pembelajaran yang kedua ini membuat siswa lebih paham mengenai materi. Selanjutnya itu ada yang ketiga mengenai metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak bosan. Jadi manfaat media pembelajaran juga membuat siswa itu tidak merasa bosan dalam pembelajaran. Nah, mungkin yang terakhir manfaat media pembelajaran yaitu siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Nah, boleh next slide, ya. Di sini juga ada klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama itu ada media berbasis manusia, yang kedua ada media berbasis komputer, yang ketiga media berbasis cetakan, yang keempat media berbasis visual, dan yang terakhir itu ada media berbasis audio dan visual. Seperti itu mungkin Teh Hesti, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Aida yang telah menyampaikan begitu sangat jelas mungkin ya, sehingga bisa kita pahami bagaimana klasifikasi dari inovasi media pembelajaran SD. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai software yang dipakai dalam media pembelajaran akan dibahas oleh
Teh Arini. Kepada Teh Arini disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada software yang dipakai dalam media pembelajaran. Nah, di sini guru dan siswa secara bergantian bisa menjadi komunikator sehingga proses pembelajaran lebih variatif. Nah, media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan siswa. Hal ini bisa berupa perangkat lunak seperti software yang berisi pesan atau informasi pendidikan. Salah satu software yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran adalah software Adobe Flash CS3. Nah, software ini dipilih karena memiliki banyak fitur pendukung. Dengan kelebihan tersebut, diharapkan akan terwujud sebuah aplikasi media pembelajaran yang atraktif dan menarik secara visual bagi siswa. Nah, Adobe Flash ini merupakan software yang mampu menghasilkan presentasi, game film, CD interaktif, maupun CD pembelajaran, serta untuk membuat situs web yang interaktif, menarik, dan dinamis. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Teh Arini atas penyampaiannya. Penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Amanda. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Selanjutnya ada contoh media pembelajaran inovasi. Di sini ada desain media grafis. Di desain media grafis ini ada bagan. Bagan itu adalah kombinasi antara media grafis, gambar, dan foto yang dirancang untuk memvisualisasi secara logis dan teratur mengenai fakta pokok atau gagasan sebagai media visual. Bagan merupakan media yang membantu menyajikan pesan pembelajaran kompleks, dapat disederhanakan menjadi peserta didik mudah mencerna materi tersebut. Dalam bagan tersebut, yang pertama ada jenis-jenis bagan, yaitu bagan pohon. Bagan pohon adalah bagan visualisasinya menggambarkan suatu proses dari bawah atau dasar yang terdiri dari beberapa akar menuju batang tunggal. Cabang-cabang tersebut menggambarkan perkembangan, contohnya silsilah. Yang kedua ada bagan arus. Bagan arus merupakan jenis media bagan yang berfungsi untuk mempertunjukkan fungsi hubungan dan prosesnya. Yang ketiga ada bagan alir. Bagan alir adalah merupakan kebalikan dari bagan arus. Bagan alir merupakan untuk mempertunjukkan bagaimana sebagai unsur penting kombinasi sehingga saling ketergantungan dari berbagai unsur. Yang terakhir ada bagan tabel. Bagan tabel adalah bentuk-bentuk penyajian pesan dalam bentuk tabel merupakan bagian dari tabel. Yang kedua ada grafik. Grafik di sini adalah diartikan sebagai media yang memvisualisasi data-data yang berbentuk angka. Di dalam grafik ada grafik garis, grafik batang, dan grafik lingkaran. Yang ketiga ada komik. Komik yaitu didefinisikan sebagai bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan menerapkan suatu cerita dalam urutan yang erat, hubungannya dengan gambar, dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca. Yang selanjutnya ada poster. Poster adalah mempengaruhi perilaku, sikap, dan nilai masyarakat untuk berubah atau melakukan sesuatu. Yang terakhir ada media foto. Foto merupakan salah satu media pembelajaran yang cukup populer yang sudah lama digunakan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya ada desain media pembelajaran inovatif. Ada blend learning. Blend learning adalah merupakan campuran, sedangkan learning merupakan pembelajaran. Jadi blend learning itu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional. Yang kedua, ada pembelajaran dengan metode berbasis multimedia. Di sini penyajiannya materi di kelas lebih menarik, bervariasi, dan menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran mudah dicapai. Yang terakhir, ada model pembelajaran berbasis komputer, e-learning. Pembelajaran berbasis web ialah proses pembelajaran mengajar yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, sehingga sering disebut juga e-learning. Internet merupakan jaringan yang terdiri dari ribuan, bahkan jutaan komputer. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Teh Amanda yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya boleh di next, Teh. Oke, di sini tadi di contoh media inovasi ada yang sudah dijelaskan sama Teh Amanda gitu ya, ada bagan, ada grafik, ada komik, dan ada poster, ada media foto gitu. Nah, di sini mungkin media-media ini yang digunakan oleh guru-guru di sekolah dasar untuk menciptakan pembelajaran terhadap siswa-siswanya supaya pembelajaran itu lebih variatif, lebih efektif, lebih menyenangkan gitu karena dalam pembelajaran SD itu cenderung siswanya itu mudah bosan gitu. Jadi siswa jadi seorang guru harus mempunyai kemampuan untuk bisa menciptakan pembelajaran yang inovatif gitu. Nah, mungkin bisa saya ulas kembali ya bahwa yang pertama itu di contoh media pembelajaran itu ada bagan, yang dimana jenis-jenis bagan itu ada bagan pohon, bagan arus, bagan air, dan bagan tabel. Nah, jenis-jenis bagan ini bisa digunakan dengan menyesuaikan materi-materi yang akan disampaikan oleh guru kepada siswa gitu. Boleh di next slide Teh? Oke. Nah, selanjutnya ada grafik. Nah, secara sederhana grafik itu diartikan sebagai media yang memvisualisasi data dalam bentuk angka. Grafik menggambarkan satu, dua, atau lebih data, atau grafik dengan data yang sama menggambarkan hubungan penting dari suatu data. Nah, adapun tujuan pembuatan grafik ini untuk menunjukkan perbandingan informasi kualitatif dengan cepat serta sederhana. Jadi grafik ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa gitu. Misalnya di pertemuan yang pertama siswa itu cenderung nilainya 65. Bisa kita lihat gitu untuk pertemuan selanjutnya apakah nilai siswa itu naik atau turun gitu. Jadi itu bisa digunakan dalam grafik ini bisa digunakan dalam sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Nah, adapun jenis-jenis grafik itu ada grafik batang, ada grafik garis, dan grafik lingkaran. Boleh di next, Teh? Nah, mungkin selanjutnya ini akan lebih dijelaskan lebih dalam lagi oleh Teh Nopiani. Kepada Teh Nopiani disilakan. Baik, dari yang sudah dijelaskan oleh Amanda sebelumnya, contoh-contoh media pembelajaran inovatif itu ada komik, poster, dan media foto. Di sini saya akan menjelaskan lebih ke kelebihan atau keuntungannya pada contoh media tersebut. Pada media komik, kelebihannya adalah dalam penyajiannya mengandung unsur visual dan juga cerita yang kuat, ekspresif yang divisualisasikan untuk dibaca untuk terus membaca agar pembaca untuk dapat membacanya hingga selesai. Hal ini dapat menginspirasi komik untuk mengisikan materi-materi pelajaran. Lalu ada poster. Poster ini dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran atau di dalam kelas yang bertujuan agar peserta didik dapat berperilaku positif, berdisiplin yang baik, dan juga memiliki nilai positif dan pengetahuan yang kuat atas suatu hal. Secara umum, poster ini memiliki kegunaan, yaitu yang pertama, memotivasi peserta didik. Yang kedua, memberi peringatan. Dan yang ketiga,
menjadikan pengalaman yang kreatif bagi peserta didik. Media foto ini dapat digunakan untuk pembelajaran secara individual, kelompok, ataupun kelompok besar ataupun kelompok kecil. Sekian dari pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Noviani yang telah menjelaskan lebih dalam gitu ya mengenai poster, media foto, dan komik. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Meina. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Di sini ada desain media pembelajaran inovatif. Yang pertama ada blended learning. Nah, blended learning ini merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, blended dan learning. Blended merupakan campuran, sedangkan blended learning merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional tatap muka dan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan sumber belajar online dan beragam pilihan komunikasi yang dapat digunakan oleh guru dan peserta didik. Nah, yang kedua ada pembelajaran dengan metode berbasis multimedia. Sistem pembelajaran berbasis multimedia membuat penyajian materi di kelas lebih menarik, bervariasi, dan menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran mudah dicapai. Nah, yang ketiga yaitu ada model pembelajaran berbasis komputer atau e-learning. Pembelajaran berbasis web ialah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, sehingga sering disebut juga e-learning. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada Teh Hesti. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Meina. Nah, mungkin udah jelas gitu ya pemaparan yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Baik, terima kasih Teh Hesti dan kawan-kawan semua yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin untuk kesimpulannya akan saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu media pembelajaran adalah sarana penyalur pesan dan informasi belajar yang dirancang secara baik akan sangat membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media sebagai alat pembelajaran pendidikan juga mempunyai sebuah kecenderungan yang mampu mendorong minat siswa serta memberi manfaat yang sangat banyak terhadap proses pembelajaran. Inovasi media pembelajaran sangat diperlukan oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar agar siswa dapat menyerap materi secara cepat atau dengan mudah. Nah, sehingga tujuan pembelajaran pun dapat tercapai dengan baik. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.